Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Anggreni Suryaningsih. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan pada program studi Diploma 4 Pengelolaan Perhotelan Universitas Triatma Mulia. Video ini saya buat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai salah satu bukti di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah Manajemen Sumber Daya Manusia Perhotelan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada prodi Diploma 4 Pengelolaan Perhotelan dengan bobot 2 SKS dan 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan konsep, peran, serta tanggung jawab terkait sumber daya manusia di industri perhotelan, serta mengidentifikasi masalah-masalah sumber daya manusia di industri perhotelan. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah tugas dan peran sumber daya manusia di perhotelan yang meliputi rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan benefit, employee relation, dan terakhir manajemen kinerja. Adapun sistem pembelajaran mata kuliah ini adalah full tatap muka. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah problem-based learning, tanya jawab, dan diskusi. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan adalah PowerPoint, LED, pointer, whiteboard, dan video. Sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu penilaian proses dengan bobot 40% yang berisi tentang sikap, partisipasi, dan tugas-tugas. Kemudian nilai ujian dibagi menjadi dua, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot masing-masing 30%. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah Sumber Daya Manusia di Perhotelan pada pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Oke, udah sehat semuanya. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Jadi berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Oke. Perkuliahan, Ibu akan absen dulu ya. Ibu tuh Jenny Prihantini. Tu Audi Aprilia Putri, Made Diana Yunita Dewi, Ibu Tunanda Andika Putra. Oke, baik, semua hadir ya pada hari ini. Yang Ibu sudah sampaikan minggu lalu, bahwa kita akan memulai materi di pertemuan ketiga ini. Oke, adapun materi hari ini yang kita pelajari seperti yang Ibu sudah sampaikan ya minggu lalu. Kita akan bahas tentang tugas dan peran SDM di perhotelan. Jadi yang pertama itu kita akan bahas tentang rekrutmen dan seleksi. Yang kedua itu ada pelatihan dan pengembangan. Kemudian yang ketiga itu kita akan bahas tentang kompensasi dan benefit. Nah, ini yang keempat, kita akan bahas tentang employee relation, dan terakhir kelima kita akan bahas tentang manajemen kinerja. Jadi sebelum Ibu masuk ke materi, siapa nih yang bisa recap? Kita bahas apa minggu lalu? Minggu lalu di mana kita membahas tentang MSDM, di mana MSDM itu sendiri merupakan proses mengelola orang-orang dalam organisasi secara strategis agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam suatu organisasi. Oke, Tegar, terima kasih. Jadi benar ya teman-teman yang dibilang Tegar. Jadi semua sudah memahami. Kita minggu lalu belajar tentang pengertian dan konsep dari manajemen sumber daya manusia. Ibu lanjut ya untuk ke rekrutmen dan seleksi. Nah oke, jadi di rekrutmen dan seleksi banyak hal yang sebagai seorang ASD itu bisa lakukan. Jadi salah satunya yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja. Oke, yang kedua yaitu penyusunan job description dan job specification. Yang ketiga yaitu ada kita yang namanya sourcing kandidat melalui berbagai platform. Jadi kalau ngomongin berbagai platform, kalian pasti udah paham banyak platform ya, pencari tenaga kerja. Ini sebagai gambar contoh itu ada
vacancy di sebuah hotel, yaitu Hotel Santika. Ibu ambil di Google itu gambarnya. Jadi dia membutuhkan hiring, inviting beberapa posisi-posisi yang ada di hotel. Jadi itu yang biasa Human Resources lakukan untuk mencari beberapa kandidat. Kita harus memblast di beberapa job-job vacancy, gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada proses seleksi. Jadi proses seleksi itu terbagi jadi ada tes pertama, ada wawancara, dan ada assessment. Kalau dari tes itu biasanya kita ada banyak tes yang kalian tahu ya. Biasanya tesnya itu ada tes psikologi, misalnya di HRD. Selain tes wawancara sebelumnya itu administrasi namanya. Jadi CV kalian itu dipilah-pilah, jadi dipilah-pilah, kemudian di screening lah istilahnya ya oleh Human Resources sendiri, yang mana nih yang layak lalui lolos satu tahap, bisa dibilang tahap administrasi, berkas-berkas gitu ya. Kemudian ada tahap tes selanjutnya, ada tes psikologi, kemudian ada tes medical check up. Jadi itu ketika sudah lolos dan akan melakukan ke next step selanjutnya, yaitu wawancara. Dan terakhir betul assessment, itu sesuai dengan departemen yang kalian pilih. Misalnya di departemen F&B itu ada di waiter, kemudian di produk nanti kalian ada ketemu sama chef kalian atau supervisor kalian. Itu terkait assessment, apa sih yang pemahaman yang kalian lakukan, atau apa sih SOP atau pemahaman kalian terkait dengan pekerjaan atau vacancy yang sudah kalian cari. Gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada onboarding. Jadi kita di Human Resources itu biasanya onboard peserta baru, yaitu memberikan sebuah welcoming ceremony. Jadi kita biasa kenalkan dia di rapat-rapat atau kenalkan dia keliling hotel, kita ajak dia jalan-jalan untuk memahami tempat kerjanya. Seperti itu ya. Sebelumnya ya semester berapa kemarin? 3, 4 dan 7. Pasti udah pernah lah atau kalian bertatap muka secara langsung dengan HRD di tempat kalian training. Kalian ingat nggak? Coba ingat-ingat. Apa aja sih sebenarnya tugas dari HRD di perhotelan di tempat kalian? Jadi seingat saya tugas HRD itu rekrutmen, Bu. Oke, terima kasih Ardina sudah mereview ya. Bagaimana di Human Resources itu harus bisa mengidentifikasi yang namanya kebutuhan kerja. Jadi kalau kita mengidentifikasi kebutuhan kerja di hotel, jadi acuan kita untuk mengidentifikasi kebutuhan kerja yaitu pertama hotelnya. Hotelnya itu ada di bintang berapa? Jadi bintang 1 kah, bintang 2, 3, 4, atau 5? Bintang 6 ada nggak ya? Nggak ya? Bintang 7? Ya, sakit kepala kalian bintang 7 ya. Lanjut, jadi bintang hotel itu sangat menentukan. Yang kedua yaitu kapasitas kamarnya. Jadi hotel bintang 5 belum tentu juga memiliki kapasitas kamar. Oke, okupansi. Biasanya anak-anak di hotel nih, apalagi kalian sering di training di hotel, pasti udah nggak asing sama istilah ini, okupansi. Ada yang tahu okupansi artinya apa? Saya, Bu, tingkat hunian kamar. Baik, terima kasih Bima atas jawabannya. Jadi teman-teman tahu okupansi itu apa? Tingkat hunian kamar. Itu kita bahas tentang training and development. Teman-teman pasti udah tahu training, development. Training biasanya kalian diberikan apa? Dulu pelatihan. Kalau develop, ya pengembangan. Dia ada benang merahnya ya antara training dan development. Oke, kalau di HR itu atau di hotel biasanya kalian lakukan pelatihan dasar seperti customer service. Itu ada hospitality etiquette dan SOP operational hotel. Baik, ada yang tahu apa sih sebenarnya itu SOP itu? Ya, Adel. Saya, Bu. Jadi SOP itu standar operasional prosedur. Ya, Adel, terima kasih. Jadi teman-teman, apa itu SOP? Standar operasional prosedur. Oke, gitu ya. Ini misalnya contohnya ada di housekeeping teknik dan manajemen reservasi, atau di contoh lain di departemen lain. Contohnya di restoran itu ada waiter atau waitress. Biasanya apa SOP-nya salah satunya? Ya, span of service ya. Oke, kita lanjut ya. Karena udah jelas semuanya untuk materi 1-2, kita lanjut ke materi 3. Ya, materi 3 kita akan bahas tentang kompensasi dan benefit. Pastinya di sini akan membahas gaji. Selain human resource itu pasti ada erat dan kaitannya kuat sekali dengan pemberian gaji karyawan. Oke, selanjutnya yaitu yang pertama tugasnya sebelum memberikan gaji-gaji kepada banyak karyawan, dia harus menyusun dulu skala gajinya. Jadi skala gaji di hotel itu bisa dicari dari pertama yaitu UMK ya atau UMR, itu kalian pasti sudah tahu. Jadi seorang human resource itu harus sudah tahu nih aturan terbaru dari pemerintah
berapa sih UMK atau berapa sih UMR yang saat ini diberlakukan. Nah, jadi kita harus berpatokan dari itu. Kedua, kita juga berpatokan dari skill. Nah, skill di situ untuk bintang 1 berapa, untuk bintang 2 berapa di wilayah tersebut. Jadi contoh misalnya kita bintang 4 di seninya biasanya beda dengan bintang 4 yang ada di Kabupaten Gianyar. Nah, jadi kita itu biasanya calling ya, saling telepon, atau kita punya perkumpulannya namanya Human Resource Association. Jadi kita biasanya bertemu di situ membahas tentang gaji, berapa sih yang harus digaji, berapa sih besaran gaji yang harus diberikan sesuai dengan leveling. Leveling itu ada yang dari DW worker, dari staff, dari supervisor, dan seterusnya. Kemudian baru ada pemberian insentif dan tunjangan. Tunjangan-tunjangan kita di hotel cukup banyak ya. Salah satu yang dari pemerintah wajib itu adalah BPJS. Jadi BPJS itu dibagi menjadi 2, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu sudah biasa ya, di sebuah perusahaan wajib mendaftarkan para pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS. Selanjutnya itu ada evaluasi dan penyusunan kebijakan kompensasi. Ini yang termasuk dari aturan-aturan pemerintah, apakah ada perubahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang kompensasi dan benefit. Jadi di kompensasi dan benefit itu kita akan membahas yang namanya gaji. Kalau ngomongin kompensasi, benefit itu pasti kaitannya erat sekali dengan gaji atau take home pay yang kalian bisa dapatkan di perusahaan kalian. Jadi kalau ngomongin gaji, ada yang masih ingat nggak? Kalau di hotel itu biasanya komponen gajinya apa aja yang didapat? Ada yang tahu? Ya, Cinta. Kalau dulu di tempat saya training itu untuk gaji itu didapat dari gaji pokok, ada service charge sama tunjangan-tunjangan yang lain seperti BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan. Ya, jadi benar ya, kalau kita di hotel itu biasanya dapat apa? Basic salary. Habis itu kita dapat service charge. Selain itu kita dapat tunjangan. Apa aja tadi? BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita ngebahas tentang employer relation. Jadi yang namanya employer relation itu hubungan gimana di perusahaan itu harus bisa menjalin hubungan yang baik, nggak cuma di dalam perusahaan itu, tapi di luar dari perusahaan itu berada. Oke, materi kita terakhir hari ini adalah kita akan membahas tentang manajemen kinerja ya. Ini kinerja dari karyawan itu sendiri juga harus dipantau oleh Human Resources. Jadi HRD itu bertugas untuk memantau apakah para pekerjanya atau karyawannya mempunyai kinerja yang bagus. Salah satunya yaitu kita yang ada namanya penyusunan KPI dan evaluasi kinerja. Dalam manajemen kinerja itu penting sekali yang namanya KPI. Minggu lalu Ibu udah bahas tentang KPI. Ada ingat nggak apa KPI? Ya, betul sekali. Jadi KPI adalah Key Performance Indicator. KPI, seperti yang kalian sudah tahu dan ceritakan tadi, apa itu KPI kalian sudah tahu. Jadi Human Resource itu sendiri atau SDM itu sendiri, dia harus membuat sebuah KPI. Standarnya, Key Performance Indicator, di mana para pekerjanya harus mengikuti indikator-indikator yang ada di sana. Jadi ketika dia loss dari indikator tersebut, bisa dibilang bahwa kinerja dari karyawan tersebut juga buruk atau di low level ya. Jadi selanjutnya itu feedback atau coaching. Yang namanya feedback memberikan umpan balik ya, ada karyawan-karyawan yang bermasalah misalnya mempunyai permasalahan pribadi dalam rumah tangga dibawa ke pekerjaan. Nah, yang seperti itu harus diberikan coaching, harus diberikan feedback. Jadi Human Resource itu biasanya menerima keluhan-keluhan banyak dari teman-teman kerjanya bahwa si A, si B itu melalui banyak tahapan atau proses biasanya sering nggak hadir atau absen, nggak bisa bilang, nggak bisa bantu temannya atau backup temannya. Itu biasanya kita akan panggil di HRD ke ruangan, kita tanya alasannya kenapa. Itu kita namanya memberikan coaching ya. Selanjutnya yaitu ada program penghargaan dan pengakuan kinerja. Jadi di sini pengakuan kinerja dan memberikan penghargaan ke karyawan itu artinya adalah ketika karyawannya ada yang mempunyai prestasi. Jadi yang prestasinya bagus, itu mempunyai performance yang bagus, biasanya kita berikan penghargaan. Nah, HRD mempersiapkan hal tersebut. Biasanya nih penghargaan itu diberikan pada saat anniversary hotel.
Jadi pada saat anniversary hotel itu ada yang namanya best training, ada yang namanya best daily worker. Nah itu diberikan kepada karyawan-karyawan potensial yang kita rasa dari pihak manajemen mempunyai performance yang bagus. Ya. Selanjutnya yaitu pengelolaan promosi dan pengembangan karir. Jadi pada saat kita melakukan sebuah promosi dan pengembangan karir, biasanya human resource itu akan memberitahu kepada calon yang diberikan promosi. Promosi itu biasanya naik jabatan ya di sini, dari level daily worker kan dipromosikan untuk menjadi staff, itu namanya promosi, dan staff menjadi supervisor. Itu jadi kalian naik level berdasarkan jabatan kalian. Itu kita mempersiapkannya juga dari HRD terkait berkas, terkait banyak-banyak bukti-bukti atau fakta-fakta pendukung kenapa dia layak untuk dipromosikan. Nah itu, jadi pengembangan karir karyawan di sebuah perusahaan itu juga kita harus pikirkan. Nggak mungkin seorang daily worker itu mau kerja selama 7 tahun untuk jadi daily worker, itu kan terlalu lama ya. Sampai tua kalian bisa di situ. Jadi yang namanya kita memberikan pengembangan karir atau promosi itu wajib kepada karyawan-karyawan yang dikatakan sudah memiliki loyalitas kepada perusahaan. Jadi di mana KPI itu adalah fungsinya untuk menyusun sebuah evaluasi kinerja. Di mana setiap karyawan itu akan diberikan KPI untuk tahu kinerjanya dia itu bagus atau enggak di perusahaan tersebut. Gitu ya. Baik, yang ketiga itu kita akan bahas tentang program penghargaan dan pengakuan kinerja. Jadi penghargaan, di situ ada kata penghargaan. Biasanya dari Human Resource sendiri itu akan memberikan penghargaan-penghargaan kepada karyawan-karyawan yang berpotensi atau mempunyai kualitas atau mempunyai performance yang bagus. Itu biasanya kalian tahu mungkin pada saat anniversary ya, ada namanya the best, ya the best trainee, the best daily worker, habis itu the best staff of the year biasanya, atau nggak mungkin the best supervisor, seperti itu ya. Ya itu materi terakhir tentang manajemen kinerja. Jadi ada 5 materi kalau nggak salah dari tadi. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah jelas ya? Oke, selanjutnya Ibu ada video. Jadi nanti kita akan ada bahan diskusi ya, tunggu sebentar. Ada yang tahu Netflix di sini? Tahu dong pastinya. Nah, jadi ini ya, Ibu putar sedikit. Bentar. Ulang Ra. Jika teridentifikasi melakukan ya, itu berikut videonya. Jadi kita akan bahas. Jadi siapa nih yang bisa bahas atau mereview atau mensimpulkan sedikit aja tentang video tadi? Ya, di Diana sama Wira. Ya Diana dulu deh. Dari video tadi itu menyampaikan tentang karyawan yang toksik, Bu. Ya, terima kasih Diana. Mungkin dari Wira bisa menambahkan ya? Dari video tadi itu yang saya dapat bahwasannya perusahaan Netflix itu berani mengkat karyawannya yang toksik karena mereka percaya bahwa karyawan toksik tersebut dapat menurunkan profit perusahaan mereka dalam jangka waktu yang panjang. Oke, terima kasih untuk Diana dan Wira. Tepuk tangan teman-teman semua. Tanggung jawab untuk mengenangi permasalahan. Apa solusi yang adil dan efektif menghindari konflik lebih besar serta menjaga produktivitas perusahaan? Bagaimana langkah-langkah anggap diri kalian bukan kita? Oke, baik. Jadi sebelum Ibu Hairi ada kita akan sesi diskusi atau sesi studi kasus ya, case study bisa dibilang seperti itu. Jadi ini Ibu ada case study terkait dengan karyawan toksik di sebuah perusahaan. Jadi ada sebuah hotel namanya Hotel Harmony, dia punya staff namanya Arman. Dia di front office, di frontliner. Jadi dia bisa dibilang orangnya toksik. Jadi suka gosip, suka kritik rekan kerja, kasar, tidak kooperatif dalam tim. Jadi di situ tantangan sebagai seorang HRD, di sini anggap kalian itu seorang HRD, itu Bu Anita.
Jadi gimana sih solusi kalian? Atau gimana pendapat atau tindakan kooperatif yang bisa kalian lakukan untuk si Arma? Itu ya, jelas? Ya. Silakan Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk diskusi. Kita kerja kelompok aja atau diskusi sama kelompok. 4, 5 cukup ya. Jadi ada 3 kelompok di sini. Ya, silakan untuk diskusi 5 menit. Oke, udah 5 menit ya. Jadi Ibu harap sekarang ada 1 atau 2 kelompok yang bisa menceritakan hasil diskusinya. Coba untuk kelompok 3 mungkin. Kalau kita punya karyawan kayak Arman, ya lebih baik di cut off aja Bu, untuk kedepannya biar tidak merugikan perusahaan. Baik, sebelum Ibu akhiri, mungkin ada 1 orang dari kalian yang bisa menyimpulkan materi yang Ibu bahas pada pagi hari ini. Ya, Ananda. Jadi kesimpulan dari materi yang Ibu berikan itu ada yang pertama rekrutmen dan seleksi, dan selanjutnya pelatihan dan pengembangan, dan selanjutnya kompensasi dan benefit, employee relation, dan terakhir manajemen kinerja. Terima kasih Nanda sudah menyimpulkan materi perkuliahan pada pagi ini. Teman-teman yang lainnya sudah paham ya? Sudah cukup jelas? Baik, jika tidak ada pertanyaan dan sudah cukup jelas, jadi Ibu infokan untuk perkuliahan minggu depan kita akan membahas mengenai perundang-undangan ketenagakerjaan. Jadi bisa dilihat ya bagaimana materi tersebut. Baik, jika sudah selesai Ibu akhiri, Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini dan selamat pagi. Baik, Ibu. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah Sumber Daya Manusia Perhotelan pada program studi Diploma 4 Pengelolaan Perhotelan di Universitas Trisakti. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan.